Gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini saya tuh mau memberikan sebuah edukasi buat kita semua agar kedepannya itu bisa lebih tahu tentang 9 golongan bangsa jin beserta tugas-tugasnya menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, jangan lagi ada yang nanya-nanya nih, wah kak ini jinnya tuh kayak gini, nggak benar ya. Jadi saya berikan sebuah edukasi sedikit tentang pemahaman yang saya ketahui sampai sejauh ini ya. Dari 9 golongan jin tersebut yang merupakan mereka itu merupakan salah satu keturunan langsung dari iblis ya. Yang pertama itu ada jin yang namanya jin Zalitun. Ya, jin Zalitun yang bertugas di pasar, bertugas menyebarkan kecurangan, tipu daya, dan juga sumpah palsu dalam jual beli. Nah, ini dicatat ya. Yang kedua itu ada jin yang namanya itu jin Watin ya, yaitu jin yang bertugas itu membawa sebuah musibah, bencana, kesedihan yang membuat manusia itu marah akan pada takdir. Sering lihat manusia itu yang mendapatkan bencana, musibah gitu kan, terus marah pada diri mereka, takdir mereka. Kenapa saya harus seperti ini, Allah gini gitu. Terkadang ingat, kita harus membenarkan diri kita itu dengan cara mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal yang semacam itu. Dan yang ketiga itu ada yang jin yang namanya jin Akwan, yaitu jin yang bertugas untuk menggoda para penguasa, pejabat, pemimpin agar bertindak tidak adil dan bersifat zolim. Jadi hati-hati tuh buat para pejabat-pejabat. Ya, saya nggak nyinggung siapa-siapa ya, tapi saya hanya memberikan sebuah edukasi 9 golongan dari bangsa jin yang menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan yang keempat itu ada jin yang namanya jin Hapap, yaitu jin yang menemani dan menggoda peminuman keras untuk meminum minuman keras yang bersih hamar ya, serta pengguna narkoba dan juga judi. Jadi buat yang pencandu narkoba, judi, minuman hamar, minuman keras, hati-hati. Di situ ada godaan dari jin Awan untuk menyesatkan pola pikir kita dan juga menyesatkan kita ke dalam perbuatan yang syirik dan juga dosa. Dan yang kelima, ya betul. Yang kelima itu ada jin yang namanya jin Marrah, yaitu jin yang menguasai sifat musik, nyanyian, tarian, yang membuat manusia itu lalai dan lupa akan mengingat Allah. Jadi hati-hati tuh bagi yang suka musik gitu kan, lalai buat untuk melakukan sholat, menunda-nunda sholat. Nah itu hati-hati. Di situ ada jin yang namanya jin marah yang mencoba membisikkan di telinga kita untuk lupa deh, malas aja gitu kan. Gitu. Jadi secara tidak langsung memang jin-jin tersebut memang ditugaskan untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam perbuatan kemaksiatan, dusta dan juga lain sebagainya. Yang keenam ada jin yang namanya itu jin Lukus tuh. Jin yang mencoba menggoda manusia untuk menyesatkan manusia dengan cara menyembah berhala, terus menyembah api, terus melakukan ritual kesyirikan. Atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan nama Majusi kalau nggak salah ya. Lupa juga saya kadang-kadang.
Terus yang ketujuh, ada jin yang namanya jin masud. Tuh, jin masud. Jin yang bersifat menyebarkan berita palsu, gosip, fitnah, dan juga sering mengadu domba sesama kita. Jadi hati-hati tuh bagi orang-orang yang suka menggunjing orang, menggosipkan orang, terus membicarakan orang dari belakang. Hati-hati. Di situ ada jin masud yang sedang membisikkan ke diri kita, ke telinga kita untuk mengadu domba serta memfitnah, membuat berita-berita yang tidak benar. Dan yang kedelapan, ini yang paling hebat lagi nih, ada jin yang namanya jin dasim. Jin dasim ini adalah tugasnya untuk memecah belah rumah tangga, memicu pertengkaran dalam rumah tangga di antara suami dan istri. Nah, ini yang perlu dihati-hatikan. Dan perlu diingat juga pada saat kita memasuki rumah, ya, kita diwajibkan atau disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk selalu mengucapkan salam. Tugasnya apa? Agar kita terhindar dari sesuatu hal-hal yang sifatnya buruk. Nah, yang kesembilan, ada jin yang namanya jin wahlan. Nah, yaitu jin yang membuat manusia itu selalu ragu-ragu, rasa was-was, dan juga malas untuk berwudu dan juga untuk melakukan sholat. Nah, itu hati-hati. Di dalam diri kita itu kadang-kadang sering tuh kita tuh nanti aja lah sholat gitu kan. Terus kenapa ya saya kayak ngerasa cemas, panik, terus ngerasa was-was. Nah, di situ hati-hati, di situ ada bisikan jin yang namanya jin wahlan. Nah, dari kesembilan jin tersebut ini, mereka ini adalah merupakan keturunan langsung dari iblis. Nah, cara untuk mengantisipasinya bagaimana, Kak? Gitu. Ya itulah tadi, kita harus memperbanyak zikir kita, tawadud kita, mempertebal sholat kita, agar bentengi diri kita itu dengan yang namanya doa gitu, agar kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang disebabkan oleh bangsa-bangsa jin tersebut, terutama jin dasim nih. Buat yang sudah berumah tangga gitu kan, hati-hati dalam berumah tangga, kan sering ada terjadi pertengkaran. Jin dasim itu selalu membuat pro dan kontra di dalam kehidupan seseorang. Nah, untuk mengantisipasinya dengan cara apa? Ya itulah tadi, dengan memperbanyak zikir, sholat kita, dan mempertebal keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Bukan menambah diri kita dengan cara perbuatan yang gak benar gitu, jangan. Apalagi ya memang sih dalam hubungan rumah tangga itu perlu keharmonisan, memang perlu. Tapi bukan dengan cara kita mempertebal di dalam selimut, jangan ya. Tapi lebih kepada meyakini keesaan Allah dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita. Ya, itu saja edukasi dari saya pagi ini. Usikum binafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.